malas ibadah di bulan Ramadan, itu menunjukkan bahwa itulah dirinya. Dirinya yang tanpa pengaruh negatif dari luar dirinya. Apalagi kalau ada pengaruh negatif dari luar dirinya. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan bertaubat kepada Allah, dengan kembali kepada Allah, dengan menarik diri dari dosa. Saya sering menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dosa itu dua bentuknya ya. Yang pertama itu melaksanakan larangan Allah, yang kedua itu melalaikan perintah Allah. Jika selama di luar Ramadan kita jarang pergi ke masjid, kita jarang baca Al-Quran, kita jarang sedekah, maka sadar atau tidak sadar, kita jarang ke masjid, jarang baca Quran, dan jarang sedekah, itu adalah dosa. Nah, hari ini di bulan Ramadan, mari kita awali dengan bertaubat, menarik diri dari kebiasaan buruknya. Yang tidak suka bersedekahnya jadi suka bersedekah, yang tidak suka ke masjidnya jadi suka ke masjid, yang tidak suka baca Qurannya jadi suka baca Qurannya. Maka kalau kita menarik diri dari dosa kita, maka itulah taubat. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting dari kita itu bukan beramal dulu, tapi yang terpenting adalah taubat dulu. Karena amal yang dilakukan kalau kita belum bertaubat adalah amal yang berat untuk diselesaikan. Sekarang Bapak Ibu akan tahu sebab kenapa di antara kita banyak yang tidak nyampe target. Siapa yang sudah berusaha tapi sebulan gak hatam baca Quran? Ada yang begitu. Kenapa? Boleh jadi itu peringatan dari Allah bahwa ada dosa yang belum ditaubati, sehingga kita tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Tolong Bapak Ibu sekalian ingat ya, kalau Bapak Ibu tidak mudah untuk taat, maka bersedih hatilah. Jangan-jangan Allah tidak menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan tahajud saat kita tidak bisa tahajud. Jangan-jangan Allah tidak menginginkan kita mendapatkan kebaikan sedekah saat kita tidak bersedekah. Jangan-jangan Allah tidak menginginkan kebaikan 1 huruf 10 pahala dari Al-Quran saat kita sedikit membaca Al-Quran, terutama di bulan yang agung ini. Maka bertaubat kepada Allah, ya Allah, ampuni, jangan hukum hamba dengan tidak bisanya hamba untuk taat kepadamu. Bisi Bapak Ibu sekalian, karena dosa-dosa yang kita lakukan, maka Allah tutup kebaikan dari kita. Pengen dapat kebaikan Quran saja nggak bisa. Kenapa? Karena dosa yang belum kita taubati. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai materi hari ini dengan taubat. Hari pertama saum ini dengan taubat. Bapak Ibu sekalian, secara istilah, taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuat terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jalla. Ini menguatkan kalimat yang tadi, bahwa secara istilah taubat itu kembali kepada Allah. Apa yang disebut kembali? Meninggalkan dosa, bahkan meninggalkan yang pidosaeun, Bapak Ibu sekalian, kemudian menggantinya dengan memenuhi semua hak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan merasakan betapa sedikitnya waktu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin memenuhi semua hak Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua hak Allah ingin Bapak Ibu penuhi. Semua perintah Allah ingin Bapak Ibu penuhi. Maka Bapak Ibu akan menemukan kenyataan, Bapak Ibu bisa ngaji, tapi pekerjaan lain gak bisa diselesaikan. Bapak Ibu bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, tapi Bapak Ibu gak bisa baca Al-Quran. Jadi seolah-olah taat itu hanya milih, padahal kita inginnya seluruh ketaatan itu kita laksanakan. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya waktu yang sedikit, jangan pula diganggu dengan dosa-dosa kita. Udah mau waktu untuk taatnya sedikit, kemudian tiba-tiba kita gunakan untuk berbuat dosa. Saya juga sedang berusaha Bapak Ibu sekalian untuk menjauhi handphone, begitu ya. Saya hanya ngecek WA saja, begitu ya. Tidak disibukkan dengan status, tidak disibukkan dengan apalagi YouTube yang kadang-kadang sekali klik buka bikin lagi, gitu, ngeklik lagi. Sayang Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan kemudian kita habis waktu untuk handphone kita. Jangan ya Bapak Ibu sekalian. Selamatkan diri kita, tarik dari sesuatu yang merusak, ganti dengan sesuatu yang memperbaiki. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan urgensi taubat. Agar kita semakin paham kenapa kita harus bertaubat, mari kita pahami kenapa kita harus bertaubat.
Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, manusia itu pasti berdosa. Ini disampaikan oleh kekasih kita bahwa sesungguhnya anak Adam itu adalah tempat khilaf dan dosa. Maka setiap yang berdosa, kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara dosa manusia itu apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika dia merasa tidak memiliki dosa. Abi mah asa teu boga dosa, eta dosa nanti. Setiap manusia itu tempat hilafnya dan dosa. Bahkan di antara dosa yang tidak terasa itu adalah ketika kita merasa tidak punya dosa. Apalagi yang menyalahkan Allah dengan kalimat, ya Allah dosa naon, atau abdi teh ya Allah dosa naon, sampai ke abdi teh dipaparin anu kieu ya Allah. Ibu ya, kalau ibu disebutkan dosanya, maka ibu akan merasa malu. Bapak, kalau bapak disebutkan dosanya, bapak akan merasa malu. Mulai dari dosa kepada orang tua kita dulu ya. Bagaimana mata kita pernah terbelalak di hadapan muka mulia mereka. Bagaimana kaki kita pernah menghentak ya di hadapan muka mulia mereka. Bagaimana kita tiba-tiba sok ngaleos, Bapak Ibu sekalian, pundung, jebret, nutupkeun kamar gitu ya. Bukankah hati setiap orang tua merasa sakit ketika melihat anak kesayangannya berlaku kasar seperti itu? Dan boleh jadi itu belum selesai sampai saat ini. Boleh jadi ada anak-anak yang seiring waktu melupakan saja dosa-dosanya, tidak berusaha untuk berkata kepada ayah dan ibunya sebelum mereka meninggal, "Ma, Pak, hapunten abdi, hapunten abdi." Kemudian ibunya bilang, "Kasih gelis, dihapunten ku mama, dihapunten ku bapak." Maka boleh jadi saat itu dosa kepada orang tua telah selesai.